Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Dewi Parwati kembali ke istana karena Mahadewa telah menolaknya. Dewi Parwati masih tenggelam dalam kesedihannya dan Mahadewa menyamar menjadi seorang dewi untuk membimbing Parwati melakukan meditasi untuk mendapatkan Mahadewa. Sastri berkata, "Saudara, aku bingung jika Dewa Siwa harus membimbingnya, maka ketika Dewa Kama dibakar, mengapa dia tidak menerima Parwati?" Dewi Lasmi berkata, "Itu adalah rencana Tuhan, kita harus memahaminya. Semua jiwa adalah bagian dari Tuhan, tapi di dunia ilusi ini, begitu jiwa lahir, ada ilusi antara jiwa dan Tuhan. Tanpa menaklukkan hayalan ini, kamu tidak bisa lebih dekat dengan Tuhan. Menaklukkan ilusi dimungkinkan dengan meditasi, pengabdian, dan kebijaksanaan. Itu sebabnya Tuhan membimbing penyembahnya untuk bermeditasi, memuja, dan mencapai kebijaksanaan, sehingga baktanya dapat menaklukkan ilusi dan membuat dirinya mampu bertemu dengan Tuhan." Parwati memutuskan untuk melakukan meditasi yang keras demi mendapatkan Mahadewa, sehingga dia dipanggil Uma oleh ibunya. Dewi Parwati bermeditasi di dekat Gangotri dan segera dia masuk ke dalam meditasinya. Di sisi lain, Dewa Siwa juga kembali ke meditasinya. Di tahun pertama, Parwati bertahan hidup dengan buah-buahan dan bermeditasi. Di tahun kedua, dia hanya bertahan hidup dengan daun dan bermeditasi. Setelah beberapa waktu, dia bahkan tidak memakan apa-apa. Begitulah cara dia mendapatkan nama baru, yaitu Aparna. Bertahun-tahun berlalu, namun tekad Dewi Parwati tidak berubah. Cintanya pada Siwa tumbuh seiring berjalannya waktu. Tetapi para dewa takut akan ujian Dewa Siwa. Mahadewa berpikir, "Dewi Parwati, ujianmu yang sesungguhnya akan dimulai sekarang. Aku akan datang untuk mengujimu." Dewa Indra berkata, "Selama 3000 tahun terakhir dia telah melakukan meditasi yang mendalam, tapi Dewa Siwa tidak bangun dari meditasinya." Dewa Agni berkata, "Dia berbelas kasih kepada iblis. Aku tidak tahu berapa lama dia berencana untuk menguji Dewi Parwati. Untuk berapa lama Dewi Parwati tanpa makanan atau air?" Dewa Bayu berkata, "Di sini kekejaman terkasur telah meningkat sedemikian rupa sehingga orang suci, pertapa, brahmana, roh, dan raja bahkan takut untuk menyebut namanya. Terornya telah meningkat sedemikian rupa sehingga penduduk bumi tidak mempercayai kita lagi." Dewi Lasmi berkata, "Ini tidak seperti Dewi Parwati sedang memberikan ujian." Dewa Siwa merasa damai. Dia juga berada dalam kondisi meditasi yang dalam, sehingga dia bisa menghapus ingatannya dan dia bisa menguji Dewi Parwati tanpa prasangka apapun. Momen itu ada di sini saat Dewi Parwati pergi ke tepi Gangga untuk mandi. Mahadewa mulai menguji Dewi Parwati. Parwati mendengar suara anak yang meminta tolong karena diserang oleh buaya. Anak itu berkata, "Ibu, bantu aku tidak ingin mati. Ibu, tolong aku, tolong aku." Parwati berpikir, "Aku harus membantu anak ini, kalau tidak apa bedanya antara kekejaman buaya ini dan pemujaku?" Para dewa berkata, "Ini ujian yang aneh, Dewa Indra." Dewa Indra berkata, "Aku mencoba memahami hal yang sama, Dewa Agni." Dewi Laksmi berkata, "Prabu, ini ujian yang aneh, ini juga sulit." Parwati berkata, "Oh buaya, lepaskan anak ini." Buaya berkata, "Aku tidak mau, pergilah wanita, jangan mengganggu hukum alam." Parwati berkata, "Tapi dia hanya anak kecil, hidupnya baru saja dimulai, jangan bunuh dia secepat ini, biarkan dia pergi." Buaya berkata, "Ini hakku untuk makan, Dewi, dia adalah makananku. Dengan membiarkan dia hidup itu akan mengancam hidupku." Parwati berkata, "Jika itu hakmu untuk memberi makan, maka itu juga haknya untuk hidup. Oleh karena itu lepaskan anak ini, makan aku sebagai gantinya." Jaya dan Wijaya berkata, "Apa yang kamu katakan, Dewi? Jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak ini, maka aku akan menjadi makanannya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengancam hidupmu." Parwati berkata, "Tidak, kalian telah melayaniku sepanjang hidupku. Aku tidak akan merenggut nyawa kalian. Ini adalah keputusanku." Buaya, "Ayo lepaskan anak ini dan makan aku." Buaya berkata, "Dibandingkan dengan kulit lembut anak ini, tubuhmu sudah rusak. Aku tidak menerima permintaanmu, wanita."
Tapi jika kamu ingin menyelamatkan anak ini, maka beri aku hasil dari meditasimu. Jaya dan Wijaya berkata, apakah kamu tidak malu, buaya, jika kamu ingin mendapatkan hasil dari meditasi? Mengapa kamu tidak bermeditasi? Menginginkan hasil orang lain itu salah. Lagi pula mengapa kamu membutuhkannya? Buaya berkata, setiap makhluk ingin bersatu dengan Dewa Siwa. Hasil dari meditasinya akan membantuku segera mencapainya. Katakan padaku, Dewi, untuk menyelamatkan nyawa anak ini, apakah kamu bersedia melakukan pengorbanan ini? Para dewa menemui Dewa Wisnu dan berkata, Prabu, jika dia menolaknya, maka dia akan gagal dalam ujian Dewa Siwa. Dewi Laksmi berkata, jika dia menerimanya, maka usahanya selama 3000 tahun akan sia-sia. Jaya dan Wijaya berkata, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada gunanya berpikir, Dewi. Kamu telah bertahan di atas angin begitu lama. Kamu telah bermeditasi dalam keadaan sulit. Kamu telah menanggung begitu banyak dan menunggu begitu lama. Apakah itu untuk memberikan hasil meditasimu kepada buaya ini? Anak itu berkata, ibu tolong aku tidak ingin mati. Parwati berkata, tapi anak ini lugu. Aku tidak bisa melihatnya mati. Jika anak laki-laki ini meninggal, apakah Dewa Siwa akan terkesan denganku? Tidak hanya Dewa Siwa, aku tidak akan senang dengan kenyataan bahwa aku bisa menyelamatkan anak yang tidak bersalah. Tetapi untuk alasan egoisku, aku melepaskan kesempatan itu. Aku membiarkan anak tak berdosa ini mati. Jaya dan Wijaya berkata, tapi Dewi, tahap di mana kamu berada telah membutuhkan 3000 tahun meditasi yang ketat. Parwati berkata, aku bisa melakukannya lagi, Jaya. Tapi di depan mataku aku tidak bisa melihat anak yang tidak bersalah mati. Untuk menyelamatkan anak ini, aku bersedia mengorbankan hasil meditasiku. Aku, Parwati, memanggil semua dewa dan dewi sebagai saksi dari meditasiku. Tapi sebelum Parwati selesai mengucapkan sumpahnya, tiba-tiba buaya dan anak itu menghilang dari hadapan mereka. Jaya dan Jaya berkata, Dewi, di mana anak itu? Di mana buayanya? Mereka kebingungan melihat buaya dan anak itu telah menghilang. Dewi Laksmi berkata, setelah melihat pengorbanan Parwati, Dewa Siwa mengerti bahwa Parwati siap untuk ujian kedua. Di sisi lain, dia bukannya tidak menyadari kekejaman Tarakasur. Oleh karena itu, Dewa Siwa mengubah penampilannya secepat mungkin untuk menguji Parwati lagi. Mahadewa berkata, putri, meskipun begitu cantik, mengapa kamu bermeditasi? Hidup ini bukan untuk mengalami meditasi saja, ini adalah untuk mengalami kebahagiaan pernikahan. Jaya dan Wijaya berkata, dia adalah teman kami Parwati Resi. Dia bermeditasi untuk menikah dengan Mahadewa. Mahadewa berkata, menikah dengan Dewa Siwa, gelandangan itu. Oh Tuhan, tunjukkan padanya jalan yang benar. Dia tinggal di kuburan. Pertapa itu tidak tahu apa itu pernikahan. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat Dewa Siwa? Jaya dan Wijaya berkata, kami tidak pernah melihatnya. Mahadewa berkata, itu artinya kalian tidak tahu bagaimana hidupnya setelah menikah dengan Dewa Siwa. Ayo ikut denganku, datang dan lihat apa yang telah dia pilih untuk masa depannya. Terlalu banyak berpikir adalah membuang-buang waktu. Hormati kata-kata Brahmana ini, ikut denganku. Aku percaya bahwa kenyataan akan mengejutkanmu. Kamu akan terguncang dan tekadmu akan memudar. Apakah kamu takut akan kebenaran? Apakah kamu tidak mempercayai Brahmana ini? Jaya dan Wijaya berkata, mari kita lihat Dewi, apa di planet ini yang dapat melemahkan cintamu kepada Dewa Siwa dan tekad untuk mencapainya. Mahadewa kemudian membawa mereka pergi ke suatu tempat. Jaya dan Wijaya berkata, kemana kamu membawa kami, Resi? Tidak ada pohon atau buah-buahan di sini. Ini sangat dingin. Bawa kami kembali segera, Resi. Kita tidak bisa berada di sini untuk sesaat lagi. Mahadewa berkata, tempat tinggal Siwa Kailas lebih dingin dari tempat ini. Bisakah kamu tinggal di sini? Mahadewa berpikir, mengapa Parwati diam? Parwati terus berjalan dan di sana ada tempat pembakaran mayat. Mahadewa berkata, ini adalah makanan para petapa. Dewa Siwa bertahan hidup dengan sedekah. Lihatlah apa yang akan dia beri makan untukmu. Kamu harus bertahan hidup dengan makanan yang diterima sebagai sedekah. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki tempat yang layak. Dia makan di tempat yang menjijikan. Coba pikirkan Dewi, dalam wadah yang terbuat dari tulang, wadah yang terbuat dari tengkorak, dapatkah kamu memakannya? Dewi Laksmi berpikir, mengapa Dewa Siwa menyakiti emosi Parwati?
Dewa Indra berkata, mengapa Dewa Siwa bertingkah sangat aneh, sepertinya dia tidak ingin menikah dengan Parwati. Ia berusaha menanamkan rasa takut agar tekadnya melemah, dan Dewi Parwati menolak menikah.